Hai saudara-saudaraku, ketemu lagi di channel catatan harian pasien Parkinson. Mudah-mudahan perjumpaan sekian kali ini kita tetap dalam kondisi yang sama-sama sehat, penuh semangat, masih bisa tersenyum, bugar, dan bahagia. Baiklah, untuk video kali ini akan saya putarkan berkaitan dengan rutinitas saya setiap paginya. Rutinitas yang dilakukan setiap pagi harinya itu seperti yang ada di video-video berikut nanti. Yang pertama itu ada jogging, yang kedua itu ada turun naik tangga, yang ketiga itu cek tremor ketika bangun dari tidur, bangun dari bed, kemudian merentangkan tangan, kemudian duduk dan berdiri, kemudian menulis, membaca, minum, makan, seperti itu. Nanti di tiap partnya akan saya berikan komentar berkaitan dengan tujuannya apa, maksudnya apa, dan kriteria yang baik seperti apa. Nah, baiklah, sebelum lanjut, saya masih mohon pada sahabat-sahabat semua untuk jangan lupa klik like, kemudian berikan komen, kemudian subscribe, dan jangan lupa di share. Terima kasih. Exercise yang pertama setiap paginya adalah jogging. Jogging sebagai media kontrol apakah badan fit atau tidak, kemudian apakah jarak tempuh yang biasa dilakukan tiap paginya itu tercapai tidak, lebih atau kurang, waktu tempuhnya juga normal. Dalam jogging pagi itu 5 putaran keliling apartemen dengan waktu normal 23 menit. Jika kurang dari 23 berarti lebih cepat, lebih fit. Tapi kalau lebih dari 23 menit berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi, mungkin kecapean atau gimana, itu bisa dicek dari situ. Berikut checking naik turun tangga, apakah pagi hari itu kuat naik tangga atau turun tangga atau tidak, sehingga bisa dicek ada tremornya atau ada kaki yang kaku-kaku, otot yang ngilu atau bahkan kram, itu bisa dicek di sini.
Berikut ini video part checking tremor, kondisi tremor atau tremor di tangan. Jadi ketika tangan ditentangkan baik ke atas, ke samping, ke depan, itu nanti dengan telapak tangan yang dibuka lebar itu akan kelihatan masih ada tremornya atau tidak, kalau tremor kencang atau tidak, masih ada kekuatannya tidak, seperti itu. Bisa disaksikan dalam video berikut ini. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sesi berikut ini video berisi tentang checking kekuatan kaki, terutama lutut, ya, kemudian paha, kemudian betis, pergelangan kaki. Jadi di sini sifatnya gerakan naik turun, yaitu duduk kemudian berdiri. Nanti akan kelihatan ketika sedang akan berdiri begitu, kalau kena tremor atau tremor masih muncul, akan kelihatan bahwa gerakannya terputus-putus. Jadi start mau duduk mau berdiri itu akan kelihatan, dicek dari situ. Itulah gunanya untuk checking tremor step by step seperti itu. Duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri. Salah satu kesulitan penyandang Parkinson adalah mengenakan baju dan juga kaos atau t-shirt. Nah, dalam video kali ini berikut ini nanti akan bisa kita lihat bagaimana apakah pasien itu mengenakan baju itu bisa cepat, bisa menganjingkan bajunya atau tidak, akan kelihatan. Ketika tremor sedang menyerang, pasti akan kesulitan dalam memasukkan tangan ke dalam lengan tangan baju dan juga kesulitan dalam menganjingkan baju. Nah, itu bisa memakan waktu bermenit-menit, tidak segera bisa terpakai dengan rapi. Nah, bisa disaksikan di video berikut ini. Kendala berikutnya yang dialami oleh penyandang Parkinson, terutama tremor tangan, itu adalah kesulitan dalam menulis menggunakan pulpen ataupun spidol. Nah, ketika kondisi tremor itu agak kencang atau belum hilang atau tidak stabil di pagi itu, pastilah pasien yang bersangkutan kesulitan untuk menulis. Biasanya
dalam sebuah kalimat itu kata pertama sampai kelima itu bisa terbaca, kelima dan seterusnya semakin kecil tidak terbaca. Bahkan kalau beda waktu, pasien yang bersangkutan pun tidak bisa baca tulisan itu berkaitan dengan checking, controlling level tremor di tangan yang disandang oleh penderita Parkinson. Bisa dilihat di video berikut ini. Baca. Tak terasa hari ini sudah memasuki bulan Mei, bulan kelima saya dirawat. Seperti di video terdahulu yang pernah saya sampaikan bahwa seorang penyandang Parkinson itu kalau tremornya masih belum bersih, kadang kalau makan bibirnya tergigit, kadang bisa juga lidahnya tergigit, kadang pipi dalamnya juga tergigit. Sama halnya, kendala itu terjadi ketika membaca. Membaca itu kalau tremornya masih kencang, suaranya tidak akan jelas, masih terbata-bata atau bergetar atau semakin lama semakin lirih. Nah, checking pagi dengan membaca begini juga untuk mendeteksi apakah tremor yang terjadi atau dialami oleh penderita Parkinson itu masih levelnya seberapa, yang ada pengaruh di indera suara atau pita-pita suara seperti itu. Bisa saksikan di dalam video berikut ini. Exercise untuk mengatasi nyeri lutut penderita Parkinson. Latihannya dengan menekan lutut. Posisinya kaki lurus dan letakkan gulungan handuk di bawah gelang kaki. Lalu tekan lutut ke bawah sehingga otot mengeras atau tarik. Dan selama 5 detik, lalu relaksasi. Ulangi dengan kaki yang satunya. Kesulitan berikutnya yang perlu dideteksi dari pagi adalah berkaitan dengan aktivitas makan. Ya, seorang penyandang Parkinson itu kalau tremornya masih kencang mengalami kendala dalam menyendok, menggunakan sendok untuk ngambil nasi, sayurnya, lauknya, sampai dengan mengambil nasi dengan sendok dari piring sampai ke mulut. Nah, ketika tremor kencang pasti tidak akan sampai mulut tapi akan tumpah. Nah, maka bisa diketahui dari pagi level tremor yang dialami oleh pasien seberapa, sehingga bisa cepat dilakukan tindakan ketika memang itu sangat mengganggu. Bisa saksikan dalam video berikut ini. Nah, demikian sahabat-sahabatku, exercise pagi, rutinitas pagi yang perlu dijalani oleh seorang penderita Parkinson di mana masih dalam tahap penyembuhan, belum sembuh tapi masih proses penyembuhan. Sehingga dari pagi sampai siang, sore, malam itu akan ketahuan dari paginya seperti apa kondisi pasien Parkinson, tremornya masih kencang atau ada gangguan yang lain. Sehingga demikian dari awal, dari pagi, jika memang terjadi sesuatu yang memang menghambat atau tremor yang kencang atau bagaimanapun juga mengarah ke down-nya kondisi pasien, bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan segera supaya tidak terlambat. Baiklah, demikian dulu, dan jangan lupa tetap saya mohon
sahabat-sahabatku untuk klik tombol like, kemudian berikan komen, kemudian subscribe dan di-share. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.